Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Isra Channel Rivaldo. Saya mahasiswa atau peserta PPG Prajabatan Pendidikan Biologi dan saya akan mencoba membuat presentasi terkait profiling peserta didik, tepatnya pada instrumen profiling peserta didiknya. Dan pada presentasi kali ini ada 4 subbagian atau subtahapan yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang pengertian profiling. Selanjutnya ada tujuan profiling, ada karakteristik, dan ada panduan observasinya. Yang pertama kita harus tahu dulu pengertian profiling. Menurut saya, itu pengertian profiling merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk mengenal peserta didiknya dan mengetahui perbedaan yang ada pada peserta didiknya dengan membuat daftar karakteristik dari tiap peserta didiknya. Dan karakteristik ini bisa diartikan sebagai ciri, tabiat atau watak dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang dan bersifat relatif tetap. Dan informasi terkait karakteristik peserta didik ini sangatlah diperlukan dalam perancangan pembelajaran. Selanjutnya untuk tujuan profiling, saya membagi ke dalam dua sub besar yang ada subtopik-topiknya. Yang pertama untuk membantu guru dalam mengelola kelas. Selanjutnya untuk merencanakan asesmen yang tepat untuk peserta didiknya. Dan untuk membantu guru itu yang pertama untuk mengetahui karakteristik setiap peserta didiknya. Untuk merencanakan pembelajaran yang tepat juga dan untuk menjadikan pembelajaran tersebut aman, nyaman, dan berorientasi pada lingkungan belajar. Selanjutnya untuk asesmen itu agar dapat merancang aktivitas gitu, aktivitas ujian yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Dan untuk membuat diferensiasi ujian juga. Lanjut, terkait karakteristik ini ada 13 yang akan saya ulas gitu. Dan ke-12-nya dari mulai etnik sampai nomor 13 itu ada penjelasan secara kontekstualnya. Dan mari kita lihat penjelasannya pada Learning Management System yang ada di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama itu kita harus tahu tentang etnik dan kultural. Etnik peserta didik itu tentu saja sangat berbeda gitu. Jadi seorang pendidik itu harus mampu memahami dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan etnik yang ada. Dan di sini itu dicontohkan ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Minang, dan ada Bali. Mungkin ada perbedaan bahasa antara Jawa, Sunda, Madura gitu dan lain sebagainya. Seorang pendidik itu harus mengetahui setidaknya paham apa yang mereka ucapkan sehari-hari itu baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi setidaknya pendidik itu berarti anak didik itu berbicara seperti ini. Jadi seorang pendidik itu harus tahu. Lalu selanjutnya ada kultural. Kultural itu di sini dicontohkan kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Intinya budaya. Budaya peserta didik itu tentu berbeda-beda. Mungkin pendidik yang mengajar dalam satuan pendidikan yang anak-anaknya atau peserta didiknya itu memiliki kebudayaan yang sangat beragam, itu menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik tersebut. Di mana ketika melakukan proses pembelajaran, itu pendidik harus dapat menyikapi keberagaman budaya yang ada di kelasnya atau yang ada di sekolahnya. Seperti itu. Next, tentang status sosial. Di status sosial ini, mungkin ada beberapa indikator juga, ada pekerjaan, ada kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan. Tentu peserta didik memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Dan di sini peran seorang pendidik yaitu agar pendidik itu mampu untuk bertindak adil dan tidak diskriminatif. Semisal ada salah seorang peserta didik atau beberapa peserta didik yang memiliki ekonominya di bawah rata-rata atau ada yang
di atas dan ada yang di bawah. Dan bagaimana seorang pendidik tersebut agar tidak diskriminatif seperti itu ya. Selanjutnya ada minat. Baik, minat peserta didik itu khususnya minat belajar itu memegang peran yang sangat penting. Dan di sini ada indikator minat. Peserta didik dikatakan minat terhadap mata pelajaran biologi itu apa sih? Yang pertama, dia itu merasa senang ketika pembelajaran biologi, merasa tertarik pada pembelajaran biologi, merasa perhatian pada pembelajaran biologi, dan ada keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran serta bermanfaat pada mata pelajaran tersebut, ada memiliki manfaatnya. Itu minat peserta didik yang tinggi gitu ya. Lalu bagaimana minat peserta didik yang rendah? Nah, ini PR seorang pendidik bagaimana meningkatkan minat belajar khususnya pada pembelajaran biologi ya, agar pada pembelajaran biologi ini sebagian besar gitu ya peserta didiknya memiliki minat belajar yang tinggi. Dan mungkin bisa dilakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu. Lalu lanjut kepada perkembangan kognitif. Menurut teori yang ada di sini itu perkembangan kognitif itu berbeda-beda gitu. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA atau SMK itu harus menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi yang berbeda sesuai dengan perkembangan intelektualnya. Seorang pendidik harus paham bahwasanya dia mengajar di satuan pendidikan apa, misalnya SMA. Harus tahu gitu ya. Selanjutnya ada kemampuan awal. Kemampuan awal yang harus dimiliki atau misalnya seorang pendidik itu harus mengetahui kemampuan awal dari para siswanya gitu lah. Dan ini bisa dilakukan dengan teknik wawancara. Dan kemampuan yang lebih rendah atau kemampuan awal, misalkan peserta didik dalam satu kelas itu kemampuan yang paling rendahnya itu tentang struktur sel dan jaringan, maka pendidik itu harus mulai pembelajaran dari situ gitu. Walaupun ada yang sudah jauh, ada yang sudah paham tentang golongan darah, tapi agar semuanya merata, maka dilakukanlah pembelajaran itu mengulas balik gitu. Lalu selanjutnya tentang gaya belajar. Gaya belajar ini menurut di sini itu dikelompokkan jadi 4 jenis, yaitu ada visual, auditif atau auditory, ada kinestetik, serta reading and writing. Nah, di sini ada video yang menggambarkan keempat itu dan seorang pendidik itu harus mengetahui gaya belajar dari masing-masing siswanya atau peserta didiknya agar ketika dalam proses pembelajaran itu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi lebih mudah. Gitu. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi belajar itu ada yang dari dalam individu itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik, dan ada yang dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Dan dari luar itu mungkin dari pendidik bisa untuk memotivasi belajar peserta didiknya gitu loh, agar peserta didik itu dapat tekun dalam belajar dan tidak mudah eh, patah semangat atau putus asa gitu meskipun banyak rintangan ataupun materi-materi yang mereka tidak ketahui. Dan motivasi yang tinggi itu dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Next ada perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan emosi. Emosi ini bukanlah emosi dalam artian marah, tetapi emosi perasaan dalam diri seorang peserta didik gitu. Jadi seorang pendidik itu harus ketika memasuki suatu kelas dan ingin melaksanakan proses pembelajaran harus memiliki emosi yang atau suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik agar proses pembelajaran itu menyenangkan gitu. Dan di sini bisa
membuat proses pembelajaran tentang enjoy learning. Mungkin belajar melalui bermain monopoli, ular tangga, dan lain sebagainya. Agar pembelajaran itu menyenangkan. Lalu dari perkembangan sosial ini, sebenarnya dapat pendidik ketahui kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya, dengan orang lain gitu, bagaimana. Selanjutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan acuan untuk menilai tindakan atau perilaku peserta didik. Baik buruknya, benar salahnya, pantas tidak pantasnya, wajar tidak wajarnya, dan lain sebagainya. Dan moralitas ini dapat ditingkatkan sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik itu sendiri. Dapat didorong oleh peserta didik, dapat didorong oleh pendidik gitu. Dari yang tadinya salah menjadi benar, dari yang tadinya moralnya buruk menjadi baik dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak lepas dari peran orang tua di rumahnya. Yang terakhir itu ada perkembangan motorik. Motorik itu proses yang sejalan dengan bertambahnya usia, gitu ya. Perkembangan motorik. Dan perkembangan motorik ini dikelompokkan menjadi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu gerakan tubuh-tubuh yang menggunakan otot-otot besar gitu. Misalnya bermain sepak bola. Dan motorik halus gerakan yang menggunakan otot halus dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Motorik halus ini bisa berupa dia melatih public speakingnya, atau dia juga bisa apa tuh namanya bisa melatih tentang mm, menulis dan menggambar dan lain sebagainya. Dan kedua jenis keterampilan motorik ini perlu dipahami guru agar proses pembelajarannya itu dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil peserta didik nantinya. Kemudian saya juga akan coba membahas tentang instrumen yang saya pakai. Ini berdasarkan eh, diskusi dari kelompok PPL SMA N3 Ciamis. Yang dimana yang pertama itu ada identitas peserta didik, ada nama, kelas, alamat, tinggi badan, dan berat badan ini opsional. Dan selanjutnya ada etnik. Kami mengambil satu topik saja tentang asal suku. Dan ini kami lakukan di Google Form. Jadi peserta didik itu bisa mengisinya sesuai dengan yang mereka jalani atau mereka ketahui. Ada kultural, satu saja agama, yaitu ada status sosial, ada beberapa pertanyaan seperti yang ada di tabel ini. Ada minat, minat itu ada 12 pertanyaan, pernyataan, ada SL itu selalu, ada sering, kadang-kadang, dan ada yang tidak pernah. Saya merasa senang ketika belajar di sekolah, apakah selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Itu. Ada 12 pertanyaan. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini mereka bisa mengisi prestasi akademiknya, prestasi non akademiknya, dan ada beberapa soal apakah mereka benar-benar paham tentang tes padanan kata. Seperti ini ada tes sinonim atau tes persamaan kata, ada tes antonim, lawan katanya. Lalu ada pengelompokan, mana yang tidak masuk dalam kelompoknya. Terus ada tes seri angka, dan itu masuk ke dalam kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya ada kemampuan awal. Kemampuan awal ini ada 7 pertanyaan. Saya datang di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Selalu, sering, kadang-kadang. Silahkan pilih salah satu mereka peserta didiknya. Seperti itu. Sampai kepada 7 pernyataan. Tentang gaya belajar. Gaya belajar ini yang cukup banyak menjadi acuan kita karena dalam proses pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu harus tahu gaya belajar peserta didiknya. Seperti itu, dalam ini nanti mungkin bisa saya lampirkan tentang pedoman observasi profiling peserta didik di tugas ruang kolaborasi. Lalu terkait motivasi juga ini ada 9 pernyataan.
Motivasi belajar, SL itu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Selanjutnya ada perkembangan emosi, perasaan ketika berada di sekolah. Perkembangan sosial juga. Ini tidak 5. Ada perkembangan moral dan juga ada yang terakhir perkembangan motorik yang dibagi ke dalam motorik kasar dan motorik halus dengan pernyataannya ya atau tidak. Motorik kasar 8 nomor dan motorik halus 4 nomor. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait presentasi kali ini. Jika ada yang salah kata atau ada sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.